Oke teman-teman, jadi di video sebelumnya itu kita sudah membuat tutorial mengenai Classroom ini dalam hal penyajian materi oleh guru kepada siswa. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Jadi ini sudah part 3. Bagaimana cara agar siswanya dapat melihat dan membaca materi tersebut. Kemudian di sini juga akan membuat tutorial bagaimana cara membuat absensi di Classroom ini serta penugasan untuk siswa. So, simak tutorialnya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Oke, kita lanjutkan materi part 2 sebelumnya. Setelah guru memberikan atau memposting materi di Classroom ini, maka kita coba untuk login sebagai siswa. Nah, pertama jadi langsung aja buka di sini browsernya. Lalu kalian klik di menu Google atau kalian bisa ketik di penelusuran yaitu Google Classroom. Nah, jadi seperti sebelumnya, jika kalian sudah login menggunakan akun Google kalian, maka akan muncul seperti ini. Kita langsung aja klik lanjutkan untuk login dengan menggunakan email dari siswa ini. Nah, kemudian akan muncul menu berada seperti ini, dan selanjutnya kalian langsung aja untuk berada sebagai siswa, kalian langsung tanda plus lalu klik gabung ke kelas. Nah, selanjutnya di sini ada memasukkan kode kelas. Kita ambil dari kode kelas yang ada di akun dari guru ini. Misalnya sudah di-share ke siswa, jadi kita langsung copy aja, baru kita letakkan di sini lalu gabung. Nah, kita tunggu sampai selesai memproses dan secara otomatis kita akan bisa masuk ke kelas tersebut atau join ke kelas 2 AP1 ini ya teman-teman. Nah, jadi di forum dari siswa ini sudah kelihatan ada postingan dari gurunya, ada pengumuman siswa yang telah join ke kelas agar bisa tertib dalam menyimak materi. Terima kasih. Nah, jika ingin merespon kalian bisa langsung mengklik di sini. Ya, baru diketik dan kirim. Nah, selanjutnya di bagian bawah di sini juga sudah ada, bisa dilihat materi yang sudah diposting oleh guru, yaitu pertemuan pertama tata kelola kearsipan. Kita langsung klik aja untuk melihat materi yang telah diposting oleh guru tersebut. Nah, di sini sesuai yang telah diposting oleh guru, ada 3 materi, 2 bentuk dokumen atau Word dan 1 dalam bentuk slide kearsipannya. Nah, selanjutnya untuk melihat materi ini, kalian tinggal klik aja materi yang telah diposting oleh guru. Dan kita tunggu hingga selesai memproses seperti ini. Oke, jadi ini yang dibuka adalah yang slide kearsipannya. Ya, seperti ini tampilannya. Siswa dapat membaca materi tersebut, dan jika misalnya ada pertanyaan seputaran materi tersebut, maka siswa dapat langsung memberikan komentar di sini, misalnya meminta izin bahwa dia ingin bertanya seputaran materi yang telah diposting oleh guru tersebut. Oke, udah selesai ya. Jadi coba kita masuk ke akun dari Classroom dari guru. Nah, di sini kita pindah ke Chrome. Nah, di sini untuk guru sendiri bisa melihat komentar yang sudah ditinggalkan oleh siswanya. Dari pengumuman yang dia berikan, ada respon dari siswanya. Nah, begitupun untuk postingan materi. Nah, di sini ada komentar dari siswanya. Kita klik dan bisa kita berikan komentar seperti ini atau balasan untuk pertanyaan siswa tersebut. Oke, selanjutnya kita membuat absensi dan tugas ya. Jadi pertama-tama kalian klik di sini menu tugas kelas. Nah, lalu kalian pilih buat. Nah, pertama-tama kita buat topik aja dulu ya. Nah, jadi ini misalnya untuk pertemuan 1 kita berikan nama topiknya itu misalnya ini aja.
KBM Senin 3 Agustus ya 2020. Nah, setelah itu kita klik tambahkan dan secara otomatis di sini topiknya udah ada. Lalu untuk membuat absen kalian klik buat dulu, lalu pilih pertanyaan. Nah, setelah itu pertama kita isi dulu di sini. Kita kasih pertanyaannya itu adalah misalnya absensi untuk Senin 3 Agustus 2020 aja ya. Nah, untuk jawabannya di sini jangan jawaban singkat, kita pilih yang pilihan ganda saja. Nah, kemudian untuk yang di bawah ini kan ada opsi nih, opsi 1 kita ubah aja di sini hadir. Jadi nanti di absennya ini dia tinggal mengklik hadir. Nah, kalau misalnya dia nggak hadir ya dia nggak akan klik ini tentunya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita isi di sini hadir, untuk petunjuknya di sini kita isi aja seperti ini deskripsi singkat. Silakan klik hadir untuk absensi. Nah, kemudian di sini untuk yang di sebelah kanan untuk kelasnya sudah jelas, kita pilih kelas itu. Nah, untuk semua siswa ini, terus poinnya untuk absen kita nggak usah kasih poin, kita pilih tidak dinilai aja. Terus di sini untuk topiknya kita pilih topiknya karena kan tadi kita sudah membuat topik ya. Jadi kita klik di sini untuk memilih topik yang sudah kita buat sebelumnya. Yang ini KBM Senin 3 Agustus 2020. Nah, yang ini pastikan sudah tercentang ya. Siswa dapat melihat ringkasan kelas. Nah, kemudian di sini ada yang tanyakan. Kalau kalian langsung klik tanyakan, itu otomatis akan terposting pada saat itu. Ada pula dijadwalkan. Kita bisa menjadwalkan kapan ingin memposting absensi ini. Karena ini absensi tanggal 3, jadi kita langsung tanyakan aja nanti ya. Jadi nggak usah dijadwalkan, kecuali nanti absensinya untuk tanggal kedepannya atau besoknya, kita bisa jadwalkan sesuai dengan tanggal absensi tersebut. Nah, terus untuk tenggang waktunya, kalau kalian memiliki tenggang waktu untuk absensi pada tanggal 3 itu, misalnya 1 hari atau 2 hari, tapi kalau absen kan pasti pada hari itu juga ya absennya. Nah, karena ini misalnya kita kasih tenggang waktu tanggal 4 aja ya di jam 10. Ini nggak bisa saya setting ke tanggal 3 karena kan di komputer ini sudah tanggal 4 ya teman-teman. Jadi kan mundur jadinya kalau saya kasih ke tanggal 3. Tapi ini kalian sesuaikan aja, kalau absen pada tanggal 3 otomatis itu tenggang waktunya di tanggal 3 itu. Untuk jamnya terserah kalian. Nah, setelah itu klik posting aja dan secara otomatis di sini dia sudah akan terposting di sini ya. Dia masuk di topik KBM Senin 3 Agustus. Nah, selanjutnya untuk penugasan kalian klik lagi buat, lalu pilih tugas. Nah, untuk judulnya ini kalian isi aja misalnya tugas Senin 3 Agustus 2020. Nah, selanjutnya di sini untuk petunjuknya ini opsional ya. Kalian bisa memberikan mengenai penjelasan singkat atau petunjuk mengenai bagaimana cara mengerjakan tugas yang diberikan kepada siswa ini. Nah, kemudian untuk tugasnya di sini bisa kita pilih kalau misalnya ingin dilampirkan atau dibuat di sini, bisa dibuat dalam bentuk dokumen atau bentuk slide ataupun bentuk Excel, adalah gambar dan juga formulir, atau ingin ditambahkan dari lampiran yang ada di Google Drive atau file yang ada di komputer. Jadi cara melampirkannya sama seperti itu ya teman-teman.
Nah, lalu settingan yang ada di sebelah kanan ini untuk kelasnya udah cocok, terus pilih untuk semua kelas. Ini berikan poin 100, kemudian tenggang waktu ini kalian isi aja tanggal berapa dan jam berapa tugas tersebut harus sudah diserahkan atau dikumpul oleh siswa. Nah, kemudian di sini topiknya kita pilih yang sudah ada di KBM Senin 3 Agustus 2020. Nah, selanjutnya di bagian atas di sini ada tugaskan. Kalau kalian langsung mengklik tugaskan, otomatis seperti biasanya kali itu tugasnya akan langsung terposting di hari itu atau pada saat itu. Kemudian bisa juga dijadwalkan kalau misalnya ingin memilih tanggal berapa dan jam berapa tugas tersebut akan diserahkan. Tapi di sini saya langsung aja posting ya, teman-teman. Nah, terus di sini sudah terlihat di KBM Senin 3 Agustus ini sudah ada absensi dan juga siswa. Nah, untuk materinya yang ada di atas sini, pertemuan pertama tata kelola kearsipan bisa kita masukkan ke topik KBM Senin 3 Agustus ini. Nah, jadi cara memasukkan pertemuan pertama tata kelola kearsipan ini masuk ke topik KBM Senin 3 Agustus. Caranya, pertemuan satu ini langsung kita tekan aja, baru kita tarik masuk ke folder atau topik Senin 3 Agustus ini. Jadi jangan dilepas, langsung ditekan atau drag. Nah, masuk seperti ini. Nah, lepas. Nah, secara otomatis dia akan masuk di KBM 3 Agustus. Jadi di KBM 3 Agustus ini akan ada 3 pembahasan, yaitu ada materi untuk siswa, ada tugas untuk siswa, dan ada absensi. Nah, selanjutnya coba kita masuk di menu nilai. Nah, di sini sudah ada ya penilaiannya itu dari tugas dan juga absensi. Nah, di sini sudah kelihatan ada satu siswanya yang belum mengumpulkan tugas dan juga belum absen. Ya. Oke, selanjutnya kita coba pindah browser, kita masuk ke Classroom sebagai siswa ya. Nah, di sini kita kembalikan dulu ya tampilan dari Classroom dari siswa ini. Kita klik aja di sini. Nah, oke. Di forum Classroom siswa ini bisa terlihat di sini ada postingan dari gurunya, yaitu ada tugas dan juga ada absensi. Pertama-tama kita langsung coba cek yang absensi dulu ya. Kita klik langsung di sini aja absensinya. Nah, jadi untuk mengisinya akan seperti ini. Lalu kita langsung aja klik di samping kanan sini, langsung isi hadir ya untuk mengisi absensi ini. Nah, setelah itu kita langsung klik serahkan agar guru dapat melihat bahwa kita sudah absen ya. Nah, kemudian coba kita buka dari Classroom gurunya. Nah, di Classroom guru ini sudah ada di penilaian itu bahwa siswa pertama ini dia sudah absen ya. Di sini sudah ada diserahkan. Selanjutnya kita kembali lagi ke Classroom sebagai siswa. Nah, kita kembali ke berandanya atau di forumnya, langsung kita klik aja ini 2AP1. Nah, selanjutnya di sini kita klik tugas. Untuk mengisi tugas ini. Nah, jadi untuk mengisi penugasan ini kita bisa beri komentar di sini kalau misalnya jawaban singkat, tapi kalau misalnya dia jawabannya ada di lampiran, kita bisa mengambil dari lampiran ini sesuai dengan kebutuhan ya. Sini bisa dibuat sendiri dokumennya untuk slide atau mengambil dari perangkat kita. Nah, misalnya saja di sini jawabannya kita ambil dari perangkat komputer, maka kita pilih tambah atau buat. Lalu setelah itu kita pilih di bagian sini di file.
Nah, kemudian kita langsung pilih upload kalau misalnya jawabannya sudah ada di laptop kita atau perangkat kita. Lalu pilih browse. Nah, setelah itu pilih di mana folder atau file tersebut tersimpan. Nah, selanjutnya filenya langsung aja kita klik 2 kali atau klik 1 kali baru open ya. Nah, kemudian di sini sudah proses melampirkan tugasnya. Nah, lalu setelah itu kita langsung aja serahkan. Nah, jadi serahkan tugasnya dan sudah selesai. Nah, coba kita masuk lagi sebagai guru ya di Classroom Guru. Di sini di tugas kelas. Nah, bisa kita lihat bahwa di tugasnya sudah ada 1 siswa yang menyerahkan. Jadi di sini kelihatan kalau misalnya ada 30 siswa dan dari 30 siswa itu ada berapa yang menyerahkan tugas, di sini akan kelihatan ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik. Nah, jadi di sini guru bisa melihat lampiran dari tugas itu ya, bisa dibuka dengan cara diklik 2 kali atau kemudian setelah itu, setelah dibaca tugasnya, kita bisa memberikan penilaian kepada siswa berapa nilai yang akan kita berikan kepada siswa sampai dengan tentang 100. Misalnya kita kasih nilai 90 ya. Nah, kita klik di luar area ini aja ya. Nah, ini sudah tersimpan secara otomatis nilainya untuk siswa. Kemudian coba kita buka sebagai seorang siswa di Google Class siswa. Di sini kita buka di tugas kelas. Nah, ini untuk tugas Senin. Kita bisa cek, lihat tugas. Nah, di sini bisa diketahui bahwa guru sudah memeriksa dan memberikan nilai untuk tugas kita di tanggal 3 Agustus ini ya, teman-teman. Nah, coba buka lagi untuk Google Class Guru. Nah, Google Class Guru ini bisa kita buka langsung ke menu nilai untuk mengetahui apakah tugasnya sudah komplit ya. Kan untuk penilaian ada 2 ya, tugas dan juga absensi. Ternyata ini sudah lengkap tugas dari siswanya. Dia sudah absen dan juga sudah mengerjakan tugas dan diberikan nilai 90 ya, teman-teman. Oke, demikian tutorial hari ini untuk pembuatan absen dan penilaian siswa berupa tugas dan absensinya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jika punya pertanyaan mengenai tutorial ini, kalian bisa komen langsung di bawah ya, teman-teman. Dan punya request untuk tutorial yang lain, kalian juga bisa komen di bawah. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.